Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini, aku akan membuat red velvet cake. Aku akan jelasin sedikit apa itu red velvet. Sebenarnya, red velvet itu seperti tradisional cake. Jadi itu adalah cake coklat yang diberi pewarna merah. Cake-nya itu kayak padat tapi very moist. Tampilannya sangat cantik. Kalau teman-teman semua pengen tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus videonya sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih, selamat menonton. Ini adalah bahan-bahan lengkap untuk membuat red velvet cake. 100 gram tepung terigu protein sedang, 4 butir telur gunakan suhu ruang, 120 gram gula pasir, 50 gram coklat putih yang sudah aku sisir halus. Pewarna red velvet ini nanti dipakai secukupnya aja. 120 ml minyak goreng, 27 gram susu bubuk, 1 sendok makan coklat hitam yang sudah aku sisir, 1 sendok makan emulsifier, aku gunakan SP, 1 sendok teh ekstrak vanila. Langkah pertama, didihkan air di dalam panci, lalu letakkan panci kecil khusus untuk lelehkan coklat. Masukkan 1 sendok makan coklat hitam, 50 gram coklat putih, 120 ml minyak goreng. Aduk semua bahan sampai meleleh dan tercampur rata. Setelah tercampur seperti ini, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan ayak bahan kering. Siapkan saringan. Masukkan 27 gram susu bubuk, 100 gram tepung terigu protein sedang. Ayak kedua bahan kering ini supaya nanti mudah tercampur rata ke adonan, dan untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang bergerindil, selanjutnya kita akan mengolah bahan ketiga. Siapkan wadah, masukkan 4 butir telur, 120 gram gula pasir, 1 sendok teh ekstrak vanila, 1 sendok makan emulsifier, aku gunakan SP. Mix semua bahan sampai mengembang, berwarna putih pucat, kental dan berjejak. Menggunakan kecepatan maksimal sekitar 12 menit atau boleh disesuaikan dengan mixer masing-masing. Adonannya sudah mengembang, berwarna putih pucat, kental dan berjejak. Ciri adonannya, jika mixer diangkat, jejak yang ditinggalkan tidak mudah tenggelam. Lalu masukkan bahan-bahan kering yang sudah kita ayak tadi. Masukkan juga coklat yang sudah kita campurkan dengan minyak dengan cara disaring supaya coklat yang masih bergumpal tidak ikut masuk. Nah, sekarang tambahkan pasta red velvet. Aku gunakan sendok takar ukuran 15 ml. Jika menggunakan sendok makan, tuangkan 2-3 sendok makan, atau boleh juga dikira-kira sampai dapat warna yang diinginkan. Nah, ini sebelum dimixer kembali adonannya, kita aduk-aduk dulu supaya tepungnya tidak berterbangan. Kemudian mix kembali adonan hingga tercampur rata. Cukup menggunakan kecepatan paling rendah.
Setelah tercampur rata, matikan mixer. Kita aduk kembali menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada endapan minyak dan coklat di dasar wadah. Gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas membentuk seperti lingkaran. Ini adonannya sudah tercampur rata, sudah cukup. Adonannya akan aku bagi menjadi 2 bagian sama rata, masing-masing adonannya sekitar 330 gram. Di sini aku udah siapkan loyang ukuran 16 cm. Sudah aku olesi dengan margarin dan dialasi dengan kertas baking. Untuk pinggirannya aku hanya kasih kertas baking, tidak aku olesi dengan margarin. Ambil satu adonan lalu masukkan ke dalam loyang. Karena aku cuma punya satu loyang, jadi aku kukus satu persatu aja. Hentakan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam. Sebelumnya aku udah panaskan kukusan, air kukusannya sudah mendidih. Langsung aja masukkan loyang berisi adonan. Kita kukus kurang lebih sekitar 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 30 menit, buka tutup kukusan. Lalu kita lakukan tes tusuk. Sudah tidak ada adonan yang menempel, tandanya kue sudah matang. Angkat kuenya, lalu keluarkan dari loyang, lepaskan kertas baking yang menempel. Lanjut kita siapkan kukusan kedua. Nah ini loyangnya tadi sudah aku lap, diolesi lagi dengan margarin dan dilapisi kertas baking. Masukkan adonan yang kedua. Hentak-hentak adonan. Nah ini juga sama, dikukus selama 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah ini kuenya udah matang semua. Karena aku akan bikin 4 lapis red velvet, jadi satu kue ini akan aku potong menjadi 2. Bagian atasnya akan aku papas sedikit seperti ini biar lebih rata, dan nanti remahannya akan aku jadikan untuk hiasan kuenya. Sekarang kita potong bagian tengahnya, motongnya pelan-pelan aja supaya lebih rapi dan rata. Ukurannya harus sama ya. Nah, kuenya sudah dibagi menjadi 4 bagian sama rata. Kondisi kuenya masih hangat, kita biarkan dulu sampai suhu ruang. Sekarang kita bikin cheese frosting. Bahan-bahannya 200 gram cream cheese, 200 gram mentega tawar, 100 gram gula pasir halus, 1 sendok teh ekstrak vanila. Siapkan wadah, masukkan mentega tawar. Kita akan mix mentega tawarnya dulu. Mix sampai dia mengembang menggunakan kecepatan maksimal sekitar 15 menit atau bisa menyesuaikan dengan mixer masing-masing. Kalau sudah mulai pucat warnanya, matikan mixer. Masukkan 100 gram gula halus. Masukkan juga 1 sendok teh ekstrak vanila biar wangi. Kemudian kita aduk-aduk dulu supaya gulanya nggak terbang-terbang. Kalau gulanya sudah tercampur, baru mix menggunakan kecepatan tinggi sampai putih banget kayak buttercream gitu.
Tuh ya, sampai kayak gini hasilnya enteng banget. Siapkan wadah kembali, masukkan cream cheese. Menggunakan mixer yang sama, kita akan mix cream cheese. Cream cheese nggak diaduk bareng buttercream karena buttercream itu kan sampai mengembang, sedangkan cream cheese itu nggak boleh terlalu kencang. Kalau terlalu keras, mengaduknya bisa pecah. Jadi kita aduk terpisah. Mix dengan kecepatan paling rendah, pokoknya cukup sampai smooth, creamy, dan tidak ada gumpalan sama sekali. Sampai lembut aja. Oke, ini sudah cukup. Buttercream yang tadi kita akan campurkan dengan cream cheese, kemudian mix kembali menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata aja. Nah, ini udah jadi cheese frostingnya dan sekarang kita akan dekor. Tambahkan cheese frosting di atas tatakan. Ini dimasukkan ke dalam piping bag ya, biar gampang. Letakkan satu bagian kue di atasnya, jadi biar si kuenya nggak geser-geser. Lalu semprotkan cheese frosting ke atas kue dengan cara membentuk lingkaran. Lalu ratakan menggunakan spatula. Lakukan hal yang sama sampai cake-nya itu 4 layer. Nah, sekarang aku akan tambahkan cheese frosting ke seluruh bagian kue, tapi ini tipis-tipis dulu aja. Ini fungsinya biar si remahan kuenya nggak nempel ke cheese frosting selanjutnya. Sekarang kita tambahkan lagi cheese frosting ke seluruh bagian kue, lalu kita ratakan hingga rapi. Nah, ini sisa kue tadi bagian atasnya udah aku hancurkan pakai garpu. Akan aku jadikan untuk hiasannya, aku simpan di pinggirannya seperti ini. Atau teman-teman mau hias ke seluruh bagian kuenya juga boleh banget, sesuai selera aja ya. Sudah jadi, inilah dia red velvet cake. Tampilannya sangat cantik dan menarik. Cake-nya super lembut, super moist. Sekarang kita potong red velvetnya. Dari potongannya, ini beneran berasa lembut banget. Ini cake-nya sangat wangi. Cheese frostingnya enak banget. Selamat mencoba. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.